Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Syukur kepada Allah, salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, dan sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan juga kemudahan untuk mengembangkannya serta menyebarluaskannya kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Baik, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, silahkan diperhatikan pada layar berikut. Kemudian coba pahami dan tebak kira-kira surah apakah ini? Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, setelah kalian memahami dan coba melihat penggalan ayat di atas, maka kita akan berbicara tentang ibadah. Hari ini tema kita adalah ibadah. Apa itu ibadah? Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abdun, yang artinya abdi. Bisa juga disebut hamba, bisa juga disebut budak atau pelayan. Jadi ibadah berarti pengabdian, penghambaan, pembudakan, atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, maksud di sini adalah ketika kita beribadah kepada Allah, kita itu menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal berkata, maka kita berkata selayaknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat, maka perbuatan kita adalah seakan-akan kita adalah seorang hamba, dan memang kita seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman kita mungkin sebagian telah memahami bahwa ketika kita meletakkan diri kita sebagai seorang hamba, memposisikan kita sebagai seorang abdi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tujuan kita adalah menyenangkan, mencari kesenangan, membuat senang, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah maksud daripada ibadah secara bahasa dan secara lughat. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan ayat yang sangat populer di antara kalangan umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siapa yang tahu ini surah apa? Ya, surah Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, ini merupakan salah satu ayat yang meletakkan tujuan penciptaan manusia. Apa tujuan penciptaan manusia? Adalah
menjadi abdi Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Allah, kuciptakan jin dan manusia, enggak yang lain-lain, adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh terhadap aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, ketika kita menjadi seorang anak, maka tugas kita adalah patuh dan taat kepada orang tua kita. Orang tua kita bilang, jangan demikian-demikian, maka kita patuh dan taat kepada orang tua kita. Artinya kita berjalan sesuai mau dan kehendaknya orang tua. Nah, demikianlah juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah memantapkan diri kita, menyerahkan diri kita semata-mata untuk menjadi abdi, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita artinya siap tunduk dan patuh terhadap semua aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah katakan aqimis shalah, maka kita salat. Kata Allah wa atuz zakah, tunaikan zakat, maka kita bayar zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan, maka kita berpuasa Ramadan. Kata Allah tutup aurat, kita tutup aurat. Kata Allah ini haram, kita patuh, ini adalah haram. Dan ketika kata Allah ini halal, maka itu juga halal bagi kita. Baik, kita lanjutkan. Ya, di sini ada beberapa hal yang mewajibkan manusia untuk beribadah kepadanya. Pertama, karena tugas manusia di bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi tidak ada tujuan lain. Ketika kita hidup di dunia ini, nggak ada tujuan lain selain menjadi abdi Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ibadah itu bukan hanya ibadah dalam bentuk ritual, tapi ada juga ibadah dalam bentuk yang lainnya. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi, tetapkan dan yakini di dalam hati kita bahwa aku lahir, hidup, dan mati semata-mata untuk menjadi abdi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita ucapkan. Ketika kita dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mayahya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengucapkan ini terus-menerus di dalam sholat kita, maka kapan kita membuktikan ucapan itu yang sentiasa kita ucapkan setiap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka waktunya sekarang adalah membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang telah kita ucapkan tadi menjadi sebuah gerak tubuh, sebuah kenyataan bahwa sebuah cinta itu tidak cukup dengan ucapan dari lisan saja, tapi juga dibuktikan bagaimana kita benar-benar membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, sebagai tanda syukur kepadanya atas segala nikmat yang tak terhingga besarnya dan tak terhitung jumlahnya. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, sesungguhnya ketika kita coba untuk melihat-lihat, untuk menghitung-hitung apa-apa yang ada pada diri kita, ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kita nikmat yang banyak. Saat ini kita bisa mendengar, tapi di sana ada saudara kita yang punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Saat ini kita bisa melihat, tapi bagaimana saat ini ada tetangga kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita, punya mata dia, tapi tidak bisa melihat. Kenapa?
Karena nikmat mata itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat telinga itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika kita coba perhatikan pada diri kita saja, sungguh kita tidak sanggup menghitung dan mengukur semua nikmat Allah yang ada pada diri kita. Sehingga ada sebuah pepatah mengatakan, seandainya semua ranting kayu yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini beserta lautan itu kita jadikan tinta, ranting kita jadikan pena, tinta yang ada di lautan kita jadikan tinta dan pena, kita jadikan untuk menuliskan semua nikmat-nikmat Allah tadi, maka yakinlah kita tidak akan mampu untuk menghitung betapa banyaknya dan besarnya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW sendiri pun ketika ia setiap malam sholat malam sampai bengkak kakinya, ditanya oleh anaknya, "Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah seperti ini? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga?" Nabi itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia jawab, apakah aku tidak boleh bersyukur kepada Allah? Lantas bagaimana kita? Adakah kita telah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencium wanginya surga Allah Subhanahu wa taala? Allah. Ketiga, apa kemudian yang menjadi kewajiban bagi kita untuk beribadah kepadanya? Karena untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu akan diberikan, akan dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Nah, bagaimana cara kita dekat kepada Allah? Dengan senantiasa beribadah kepadanya. Subhanallah. Semoga Allah mengistiqomahkan kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa menjaga ibadahnya kepadanya. Yang keempat, karena beribadah kepada Allah merupakan sesuatu yang menjadi tugas para rasul untuk diajarkan kepada manusia. Nah, jadi ada risalah dakwah yang merupakan satu tugas yang amat mulia. Dan satu tugas ini adalah untuk menjadikan umat manusia ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenal dulu, baru dia bisa menyembah. Kalau kemudian dia tidak kenal, maka mustahil dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, karena Allah yang paling tepat untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ikraha fid din." Enggak ada paksaan dalam beragama. Tapi Allah juga katakan pada ayat lain, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tertolak. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam semata. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan mengenal macam-macam ibadah kepada Allah. Yang pertama ada ibadah mahdhah, ibadah khusus. Maksudnya ibadah yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala tentang jenis dan tata caranya. Misal apa? Salat, puasa. Jadi salat, puasa telah Allah tentukan jenis dan tata caranya. Bagaimana salat? Salat subuhkah dia? Zuhur, asal, maghrib, isya? Puasa misalnya, puasa Ramadankah dia? Waktunya seperti apa? Tata caranya seperti apa? Nah, kemudian wudhu, tayamum, haji, umroh, dan lain sebagainya. Itu ibadah mahdhah, ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ghairu mahdhah, ibadah umum. Nah, ibadah umum ini ialah segala amal, baik hati, lisan maupun perbuatan,
yang diizinkan Allah membutuhkan keterlibatan orang lain, tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah. Kalau misalnya sholat, kita saja dengan Allah. Ketika berpuasa, kita dengan Allah. Ketika kita haji, kita dengan Allah. Ketika kita umroh, kita dengan Allah. Tapi ini kaitannya lebih luas, lebih umum. Misalnya apa? Zakat. Nah, kita berhubungan dengan makhluk Allah lainnya. Dengan tetangga kita, dengan jiran kita, dengan handai tolan, dengan guru-guru kita, dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, kita menyalurkan zakat. Infak, sedekah, menuntut ilmu pengetahuan. Maka ibadah mahdoh tadi dia khusus, ghairu mahdoh lebih luas lagi cakupannya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, bagaimana prinsip-prinsip ibadah? Di antara prinsip-prinsip ibadah itu yang pertama ada perintah dan ketentuan. Ketika kita melaksanakan sholat, ada nggak perintah dari Allah tentang sholat? Ada. Ketika kita berpuasa, apakah ada perintah tentang puasa? Ada ketentuannya? Ada. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ada ketentuannya. Misalnya apa? Menikah, ada ketentuannya. Menuntut ilmu pengetahuan, kalau misalnya ibadah ghairu mahdoh, ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala, ada perintahnya dalam Al-Qur'an maupun hadis. Yang kedua, prinsip ibadah itu meniadakan kesukaran dan tidak banyak beban. Prinsipnya ibadah itu tidak banyak beban dan tidak sukar, mudah saja. Salat kita tidak perlu banyak biaya. Kita hanya butuh bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat melaksanakan sholat. Menutup aurat, ya, menutup aurat, maka kemudian tidak sukar dan tidak terlalu banyak beban. Ya. Kalaupun kemudian misalnya ada ibadah haji, itu Allah telah katakan, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk melaksanakannya. Tapi juga walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk berikhtiar, berusaha. Sehingga kemudian umat Islam itu tidak boleh langsung menyerah begitu saja. Tidak boleh langsung pasrah. Dia harus tetap berusaha. Bagaimana caranya? Tentunya dengan cara-cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala agar ia bisa melaksanakan haji dan umrah. Kemudian yang ketiga, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beribadah semata-mata untuk menyembah Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah semata-mata karena Allah. Nggak boleh karena yang lain. Nggak boleh karena orang tua. Nggak boleh karena tetangga. Nggak boleh karena calon misalnya. Maka harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ibadah tanpa perantara. Nah, di sini maksudnya ketika kita beribadah kepada Allah lillahi taala, nggak ada perantara yang lain. Tidak perlu kita perantara ustadz kita, tidak perlu kita perantara pemimpin umat beragama kita, tidak perlu kita perantara pimpinan kita di kantor, tidak perlu. Kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Kemudian ikhlas dalam beribadah. Ini adalah kunci. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus ikhlas. Tidak ada embel-embel lain. Ya. Ada satu kisah seorang pemuda yang baru menikah. Ketika dia menikah, maka dia coba untuk rajin sholat. Ketika dia sholat, ya, waktu itu datang ke rumah mertuanya. Dia datang, rupanya dia sholat nggak ke masjid. Laki-laki sholat di rumah, ya, bikin malu aja. Jadi dia sholat di dalam kamarnya. Apa kata dia? Sengaja aku sholat fardu maghrib gara-gara mertua. Allahu Akbar.
Gara-gara mertua. Rupanya mertuanya dengar di sebelah kamar ya. Mertuanya lebih kuat lagi takbirnya. Apa dia bilang? Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat gara-gara menantu. Allahu Akbar. Subhanallah. Ternyata sama-sama tidak ikhlas. Maka mari kita ikhlaskan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi materi tentang ibadah. Kiranya apa yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan dapat kita lanjutkan dengan forum diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.